Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan mengenai sejarah perkembangan Islam abad pertengahan. Pada abad pertengahan, Islam mengalami kemunduran. Hal ini ditandai dengan tidak adanya lagi kekuasaan Islam yang utuh yang meliputi seluruh wilayah Islam, dan terpecahnya Islam menjadi kerajaan-kerajaan yang terpisah. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Kesultanan Utsmaniyah atau Kerajaan Ottoman di Turki, lalu Kerajaan Mughul di India, dan Kerajaan Safawiyah di Persia, sekarang Iran. Pada kesempatan ini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai Kesultanan Utsmaniyah atau Kerajaan Ottoman di Turki. Pasca pembubaran Kesultanan Rum yang dipimpin dinasti Seljuk Turki, pendahulu Utsmaniyah, pada tahun 1300-an, Anatolia terpecah menjadi beberapa negara merdeka, kebanyakan Turki, yang disebut Emirat Goji. Salah satu Emirat Goji dipimpin oleh Osman I pada tahun 1258 sampai 1326, dan namanya menjadi asal-usul nama Utsmaniyah. Osman I memperluas batas permukiman Turki sampai pinggiran Kekaisaran Bizantium. Tidak jelas bagaimana Osman I berhasil menguasai wilayah tetangganya, karena belum banyak diketahui soal sejarah Anatolia abad pertengahan. Pada abad setelah kematian Osman I, kekuasaan Utsmaniyah mulai meluas sampai Mediterania Timur dan Balkan. Putra Osman, Orhan, menaklukkan kota Bursa pada tahun 1324 dan menjadikannya ibu kota negara Utsmaniyah. Kejatuhan Bursa menandakan berakhirnya kendali Bizantium atas Anatolia Barat Laut. Kota Tessaloniki direbut dari Republik Venesia pada tahun 1387. Kemenangan Utsmaniyah di Kosovo tahun 1389 secara efektif mengawali kejatuhan pemerintahan Serbia di wilayah itu dan membuka jalan untuk perluasan wilayah Utsmaniyah di Eropa. Pertempuran Nikopolis tahun 1396 yang dianggap luas sebagai perang salib besar terakhir pada abad pertengahan gagal menghambat laju bangsa Turki Utsmaniyah. Seiring meluasnya kekuasaan Turki di Balkan, penaklukan strategis Konstantinopel menjadi tugas penting. Kesultanan ini mengendalikan nyaris seluruh bekas tanah Bizantium di sekitar kota. Namun warga Yunani Bizantium sempat luput ketika penguasa Turk Mongolia Tamerlan menyerbu Anatolia dalam pertempuran Ankara tahun 1402. Ia menangkap Sultan Bayezid I. Penangkapan Bayezid I menciptakan kekacauan di kalangan penduduk Turki. Negara pun mengalami perang saudara yang berlangsung sejak 1402 sampai 1413 karena para putra Bayezid memperebutkan tahta. Perang berakhir ketika Mehmed I naik sebagai sultan dan mengembalikan kekuasaan Utsmaniyah. Kenaikannya juga mengakhiri interregnum yang disebut Petre Devri dalam bahasa Turki Utsmaniyah. Sebagian kekuasaan Utsmaniyah di Balkan seperti Tessaloniki, Makedonia, dan Kosovo sempat terlepas setelah tahun 1402, tetapi berhasil direbut kembali oleh Murad II antara 1430-an dan 1450-an. Pada tanggal 10 November 1444, Murad II mengalahkan pasukan Hongaria, Polandia, dan Wallachia yang dipimpin Władysław III dari Polandia, sekaligus Raja Hongaria, dan Janos Hunyadi di pertempuran Varna, pertempuran terakhir dalam Perang Salib Varna. 4 tahun kemudian, Janos Hunyadi mempersiapkan pasukannya terdiri dari pasukan Hongaria dan Wallachia untuk menyerang Turki, namun dikalahkan oleh Murad II dalam pertempuran Kosovo kedua tahun 1448.
Perluasan dan puncak kejayaan Kesultanan Utsmaniyah. Putra Murad II Mehmed II menata ulang negara dan militernya lalu menaklukkan Konstantinopel pada tanggal 29 Mei 1453. Mehmed mengizinkan gereja ortodok mempertahankan otonomi dan tanahnya dengan imbalan mengakui pemerintahan Utsmaniyah. Karena hubungan yang buruk antara negara-negara Eropa Barat dan Kekaisaran Romawi Timur, banyak penduduk ortodok yang mengakui kekuasaan Utsmaniyah alih-alih Venesia. Pada abad ke-15 dan 16, Kesultanan Utsmaniyah memasuki periode ekspansi. Kesultanan ini berhasil makmur di bawah kepemimpinan sejumlah sultan yang tegas dan efektif. Ekonominya juga maju karena pemerintahan mengendalikan rute-rute perdagangan darat utama antara Eropa dan Asia. Sultan Salim I tahun 1512 sampai 1520 memperluas batas timur dan selatan Kesultanan Utsmaniyah secara dramatis dengan mengalahkan Shah Ismail dari Persia Safawiyah dalam pertempuran Kaldiran. Salim I mendirikan pemerintahan Utsmaniyah di Mesir dan mengerahkan angkatan lautnya di Laut Merah. Setelah ekspansi tersebut, persaingan pun pecah antara Kekaisaran Portugal dan Kesultanan Utsmaniyah yang sama-sama berusaha menjadi kekuatan besar di kawasan itu. Sulaiman Agung tahun 1520 sampai 1566 mencaplok Beograd tahun 1521, menguasai wilayah selatan dan tengah kerajaan Hongaria sebagai bagian dari peperangan Utsmaniyah-Hongaria. Setelah memenangkan pertempuran Mohacs tahun 1526, ia mendirikan pemerintahan Turki di wilayah yang sekarang disebut Hongaria, kecuali bagian baratnya, dan teritori Eropa Tengah lainnya. Ia kemudian mengepung Wina tahun 1529, tetapi gagal. Tahun 1532, ia melancarkan serangan lain ke Wina, namun dikalahkan pada pengepungan Huns. Transilvania, Wallachia, dan Moldavia sementara menjadi kepangeranan bawahan Kesultanan Utsmaniyah. Di sebelah timur, bangsa Turk Utsmaniyah merebut Baghdad dari Persia pada tahun 1535. Menguasai Mesopotamia dan mendapatkan akses laut ke Teluk Persia. Prancis dan Kesultanan Utsmaniyah bersatu karena sama-sama menentang pemerintahan Habsburg dan menjadi sekutu yang kuat. Penaklukan Nice tahun 1543 dan Korsika pada tahun 1553 oleh Prancis adalah hasil kerjasama antara pasukan Raja Prancis I dari Prancis dan Sulaiman I yang agung. Pasukan tersebut dipimpin oleh Laksamana Utsmaniyah Khairuddin Barbarossa dan Turgut Reis. 1 bulan sebelum pengepungan Nice, Prancis membantu Utsmaniyah dengan mengirimkan 1 unit artileri pada penaklukan Esztergom tahun 1543. Setelah bangsa Turk membuat serangkaian kemajuan tahun 1543, penguasa Habsburg Ferdinand I secara resmi mengakui pemerintahan Utsmaniyah di Hongaria pada tahun 1547. Pada tahun 1559, setelah Perang Ajuran Portugal pertama, Kesultanan Utsmaniyah menganeksasi Kesultanan Adal yang lemah ke dalam wilayahnya. Ekspansi ini mengawali pemerintahan Utsmaniyah di Somalia dan Tanduk Afrika. Aneksasi tersebut juga meningkatkan pengaruh Utsmaniyah di Samudra Hindia untuk bersaing dengan Portugal. Lalu, pada akhir masa kekuasaan Sulaiman, jumlah penduduk Kesultanan Utsmaniyah mencapai 15 juta orang dan tersebar di 3 benua. Selain itu, kesultanan ini menjadi kekuatan laut yang besar yang mengendalikan sebagian besar Laut Mediterania. Saat itu, Kesultanan Utsmaniyah adalah bagian utama dari lingkup politik Eropa. Kesuksesan politik dan militernya sering disamakan dengan Kekaisaran Romawi, salah satunya oleh cendekiawan Italia Francesco Sansovino dan filsuf politik Prancis Jean Bodin. Biografi Sulaiman Al-Qanuni atau Sulaiman yang Agung
Beliau lahir 6 November 1494 Masehi dan wafat 5 September 1566 Masehi. Sulaiman Al-Qanuni yang disebut juga Sulaiman adalah putra pasangan Sultan Salim I yang wafat pada tahun 1520 Masehi dan Aisyah Sultan. Perkataan Al-Qanuni merupakan julukan yang diberikan oleh masyarakat Turki Utsmani kepada Sulaiman I yang berarti si pembuat undang-undang. Sulaiman Al-Qanuni menjadi Sultan Ottoman Turki dari tahun 1520 Masehi sampai dengan 1566 Masehi. Beliau merupakan Sultan Turki Utsmani terbesar dan paling berhasil dalam menjalankan roda pemerintahan. Keberhasilan-keberhasilan tersebut antara lain: pertama, perluasan wilayah kekuasaan seperti berhasil menguasai Belgrade yang sekarang menjadi ibu kota Serbia, Yugoslavia pada tahun 1521 Masehi, menguasai Budapest, ibu kota Hongaria pada tahun 1524 Masehi, menguasai Pulau Rodos tahun 1522 Masehi, merebut pangkalan angkatan laut di bagian tenggara Prancis yaitu kota Nicea, memperoleh kemenangan dalam berperang melawan Austria pada tahun 1531 Masehi. Karena demikian kuat dan luasnya wilayah kekuasaan Sulaiman Al-Qanuni, orang-orang Eropa memberi julukan kepadanya dengan nama Solomon the Magnificent atau Solomon the Great, yang artinya Sulaiman yang agung. Juga beliau membangun armada laut pertama pada tahun 1534 Masehi yang diperkuat oleh Admiral Laut yang cakap Khairuddin Barbarossa. Armada laut ini dibentuk untuk menghadapi perlawanan pasukan Kaisar Karel V dari Spanyol. Kemudian beliau mendirikan Universitas As-Sulaimaniyah pada tahun 1550, membangun istana, hotel, rumah sakit, lembaga pendidikan Al-Quran, dan masjid, sedangkan arsitekturnya bernama Sinan. Dan juga beliau menulis salinan Al-Quran dengan tangannya sendiri yang kini disimpan dengan baik di Masjid Agung Sulaiman yang dibangun tahun 1550 sampai 1556 Masehi. Kemudian masa-masa setelah meninggalnya Sulaiman Al-Qanuni, struktur militer dan birokrasi yang efektif pada abad sebelumnya terancam gagal ketika sultan-sultan selanjutnya tidak tegas memimpin. Kesultanan Utsmaniyah perlahan dikalahkan bangsa Eropa dari segi teknologi militer karena inovasi yang mendorong perluasan kesultanan ini dihambat oleh paham konservatisme agama dan intelektual yang terus berkembang. Meski mengalami kesulitan, kesultanan ini tetap menjadi kekuatan ekspansionis besar sampai pertempuran Wina tahun 1683 yang menandakan akhir ekspansi Utsmaniyah ke Eropa. Kemudian masa-masa bubarnya Kesultanan Utsmaniyah. Pada November 1914, Kesultanan Utsmaniyah ikut serta dalam Perang Dunia I di blok kekuatan tengah. Kesultanan ini ambil bagian dalam teater Timur Tengah. Utsmaniyah sempat beberapa kali menang pada tahun-tahun pertama perang, misalnya di pertempuran Gallipoli dan pengepungan Kut. Namun, ada juga kekalahan seperti pada kampanye Kaukasus melawan Rusia. Amerika Serikat tidak pernah mengeluarkan pernyataan perang terhadap Kesultanan Utsmaniyah. Tahun 1915, saat Angkatan Darat Kaukasus Rusia terus merangsek ke Anatolia Timur dibantu sejumlah milisi Armenia Utsmaniyah, pemerintah Utsmaniyah mulai mendeportasi dan membantai penduduk etnis Armenia. Aksi ini kemudian dikenal dengan nama Genosida Armenia. Aksi genosida juga dilakukan terhadap etnis minoritas Yunani dan Assyria. Pemberontakan Arab yang dimulai tahun 1916 berbalik melawan Utsmaniyah di front Timur Tengah.
Utsmaniyah sempat unggul di Timur Tengah selama 2 tahun pertama perang. Gencatan senjata Mudros yang ditandatangani pada 30 Oktober 1918 mengakhiri peperangan di teater Timur Tengah. Diikuti pendudukan Konstantinopel dan pemecahan Kesultanan Utsmaniyah. Dengan perjanjian Sepres, pemecahan Kesultanan Utsmaniyah menjadi resmi. Pada kuartal terakhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sekitar 7-9 juta pengungsi Muslim Turki dari wilayah Kaukasus, Crimea, Balkan, dan pulau-pulau Mediterania pindah ke Anatolia dan Trakia Timur. Pendudukan Konstantinopel dan Izmir melahirkan gerakan nasional Turki yang memenangkan Perang Kemerdekaan Turki tahun 1919 sampai 1922 di bawah pimpinan Mustafa Kemal Pasha, kemudian dikenal sebagai Kemal Atatürk. Kesultanan dibubarkan tanggal 1 November 1922 dan Sultan terakhirnya Mehmed VI berkuasa pada tahun 1918 sampai 1922, meninggalkan negara ini pada 17 November 1922. Majelis Agung Nasional Turki mendeklarasikan Republik Turki pada tanggal 29 Oktober 1923, sedangkan kekhalifahan dibubarkan tanggal 3 Maret 1924. Itulah sejarah Kerajaan Turki Utsmani atau Kesultanan Utsmaniyah, atau juga dikenal dengan Kerajaan Ottoman di Turki. Demikianlah yang dapat disampaikan untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.